Anies memang politiknya sangat cair, lentur tapi bau amis. Saking lenturnya, dikala di pilkada merapat ke kaum Rizik dan gerombolannya. Kini mengincar tahta presiden, dia mengambil hati orang Jawa yang jadi lumbung pemilih di kala pilpres. Bau amis sangkal asal-usulnya itu sangat kental. Viralnya pengakuan dia sengkali jati dirinya sebagai keturunan Arab itu jelas tak mengherankan lagi. Kelenturan lidah Anies ini memang sampai skala surga dan neraka. Jadi merapat ke kaum surga, dia jadi kaum surga, tapi sebenarnya lidahnya itu lidah dusta, alias jadi gerombolannya dari si Lucifer sebagai raja hoax yang tiada tara. Anies lidahnya meronta-ronta, hasrat dan kekuasaannya itu tak pernah henti, selalu menindih menggelora, sehingga di setiap kesempatan dia mengincar dan meluncurkan kata-kata sebagai pemanis dan pemikat publik. Ujungnya sudah bisa ditebak, membangun jembatan busuk menuju Pilpres 2024. Masih panjang, tapi pencitraan itu sudah dibangun dengan gencar. Melalui buzzer media, Anies mengguyur kelompok media untuk menaikkan dan mengharumkan namanya yang amis itu. Menggelikan pengakuan Anies yang dengan teganya mengkhianati jati dirinya sebagai keturunan Arab. Makanya, politik Anies ini memang lentur dalam menelikung. Silsilah keluarga dari keturunan Arab Yaman saja bisa diingkari, apalagi hanya menyangkut janji politik. Mudah diingkari, semudah membalikkan lidahnya yang lentur itu. Penyangkalan soal jati dirinya itu terkuak di akun Instagram pribadi Kiai Nyentrik Gus Miftah saat berada di kantor Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis 16 Juli 2020. Saat kunjungannya itu, Gus Miftah bertanyalah kepada sang paduka, maksud kita Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait keturunannya. Saya hari ini bersama Mas Anies. Jenengan iki Arab apa Jawa sih Mas? Guyon Gus Miftah. Wong Jogja senengane gudeg, jawab Anies dengan logat Jawa. Luar biasa kan? Tak ada rasa syukur melihat bahwa dirinya adalah bagian dari keturunan Arab yang hijrah dari tanah airnya Yaman dan eksis di Indonesia. Padahal di momen bersama Rizik, dia dengan bangga memamerkan dirinya sebagai keturunan Arab tulen. Ferdinand Hutahian langsung memberikan analisis yang kurang lebih sudah bisa ditebak. Dalam analisis Ferdinand, Anies hanya sengaja menutupi jejak dirinya sebagai warga negara Indonesia keturunan Arab Yaman agar terpilih pada kontestasi Pilpres 2024. Anies sadar betul bahwa ini melekat di hati orang Indonesia, maka Anies melihat peluangnya kecil untuk terpilih. Maka mulailah dia membangun opini bahwa dirinya orang Indonesia asli dan orang Jawa tulen. Ini dugaan saya, mengapa Anies tiba-tiba mengaku sebagai orang Jawa tulen, ujarnya. Tak hanya Ferdinand Hutahian, video tersebut pun kemudian viral dan ditanggapi oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Denny pun menyindir pengakuan Anies yang mengatakan ia bukan orang Arab. Sama seperti saya Pak Anies Baswedan. Orang udah banyak tahu kalau saya itu aslinya Madura, peranakan Cekoslovakia. Cuma lahir di Rusia, samalah kita, sindir Denny. Iya, menurut mereka di era post-truth ini, Anies tidak memiliki alasan lain untuk menarik simpatik masyarakat Indonesia selain mengaku Jawa dan Jogja tulen. Memang tak perlu analisa lama. Anies mengaku sebagai orang Jawa itu jelas tujuannya membangun opini bagi dirinya demi kepentingan politik. Anies seolah berpikir masyarakat akan percaya segala pengibulan klasiknya lagi. Masyarakat jelas tidak mudah dibohongi, apalagi rekam jejak Anies yang mengaku dirinya dan silsilah keluarganya sebagai warga negara Indonesia keturunan Arab, semuanya sudah tercecer di mana-mana. Tapi Anies memang tak peduli. Baginya, politik itu hanya pemelintiran atau pembolak-balikan istilah. Maka berharap dia berpolitik dengan jujur, berpolitik dengan bermartabat yang positif, yaitu tidak akan bisa. Anies terus menghalalkan yang haram untuk tujuan politiknya. Apa daya, rontaan nafsu untuk memperluas kekuasaan itu sama ngebetnya dia dengan memperluas reklamasi.
Anies sedang dalam proses menuju Pilpres. Tim Horenya sudah diguyur dengan segala doping untuk melontarkan Anies ke Monas, ke Istana, ke Ancol. Maksudnya ke Istana Merdeka. Kalau sampai Anies maju itu tanda Indonesia berada di ambang kemunduran. Memilih seorang yang hanya jago bersilat lidah itu sama dengan menyerahkan kursi atau kendali pilot pesawat jumbo Boeing ke tangan orang supir bajai. Ini namanya misi bunuh diri. Tapi bagi Anies, dia terus memodali dirinya dengan berbagai tebaran lidah dusta yang hakiki. Selamat meniti jadi presiden ke 2024 Pak Anies. Mari kita lihat apa yang akan terjadi.